Baik anak-anakku semuanya dimanapun berada, kita akan lanjutkan saja pembicaraan kita tentang hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalian sudah siap untuk belajar atau mengikuti materi kita pada hari ini. Sekarang langsung kita lanjutkan materinya. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak hijrah. Jadi ketika sudah malam, maka Rasulullah menuju ke rumah Abu Bakar setelah keluar dari rumah beliau dan menuju rumah Abu Bakar untuk mengajak hijrah. Kedua orang ini kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jadi Rasulullah ditemani Abu Bakar itu menuju ke arah Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Jadi mereka mengambil jalan yang jarang sekali manusia lewat di sana. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melewati jalan itu. Dan ini adalah merupakan satu taktik dari Rasulullah. Dalam perjalanannya mereka berdua sembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Mereka tidak langsung hijrah dari Mekah ke Madinah tapi berhenti dulu di Gua Sur. Ini juga merupakan taktik tidak langsung mereka itu berhijrah ke Madinah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Bukhaira. Jadi ini sangat dirahasiakan kecuali oleh anak-anak Abu Bakar dan pembantu mereka. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW beserta ayahnya. Jadi anak Abu Bakar ini adalah mencari atau Abdullah ini mencari informasi dulu bagaimana apakah orang Quraisy ini lagi sibuk mencari Abu Bakar dan Rasulullah atau mereka sudah keadaan dirasa cukup aman. Pada hari ketiga mereka berdua mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Ketika sudah hari ketiga, keadaan orang yang mencari mulai tidak seketat sebelumnya dan keadaan memungkinkan dan itu disampaikan oleh Abdullah kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Setelah keadaan memungkinkan, mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya, putri Abu Bakar. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Dalam menuju Madinah ini pun Rasulullah tidak mengambil jalan yang biasa dilalui orang supaya tidak bertemu dengan orang lain. Yang nanti kalau bertemu dengan orang lain bisa saja orang lain itu akan menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy dan itu tentu akan berbahaya. Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'ail diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Jadi ada orang yang paham tentang jalan itu adalah Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalannya. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Dan tentu saja perjalanan ini tidak mudah karena jalan yang dilewati adalah jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang. Kalau siang kepanasan dan kalau malam tentu terasa sangat dingin. Dan mereka pasrahkan nasib mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Quraisy mengadakan sayembara siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW baik hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Orang Quraisy supaya dapat menangkap Nabi mereka pun mengadakan sayembara dengan hadiah yang sangat besar. Tidak lama kemudian Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Dengan adanya sayembara itu menarik salah seorang di antaranya adalah Suraqah bin Malik ingin memenangkan sayembara dengan menangkap Nabi Muhammad SAW dan dia pun mencari dan dia pun akhirnya bertemu dengan tempat persembunyian atau perjalanan Rasulullah SAW. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati Rasulullah atau rombongan Nabi Muhammad SAW, kudanya selalu tersungkur.
Hal ini berulang sampai 4 kali. Suraka yang percaya kepada dewa berpikir bahwa ini adalah pertanda buruk sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan, mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama mereka. Dan perjalanan ini tidak mudah. Dengan bertiga mereka berjalan di padang pasir yang sangat luas. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan. Dan ancaman pun akan senantiasa datang dari orang-orang yang serakah ingin membunuh Rasulullah. Namun mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Kuba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid itu menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Kuba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khotbahnya pun merupakan khotbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW. Lengkap dengan regu genderang, mereka mengeluk-elukan Nabi Muhammad SAW dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Jadi penduduk Madinah memang sudah mendengar bahwa akan datang Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi mereka pun menanti di pintu atau di pintu gerbang kota Madinah. Ada yang memanjat pohon korma atau tempat yang tinggi untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan alangkah sukacitanya ketika mereka mengetahui bahwa mereka melihat rombongan Rasulullah SAW sudah tiba dan mereka pun melantunkan syair-syair untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Di antara syairnya adalah bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita. Dari celah-celah bebukitan, wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Tola'al badru alaina. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Demikian pembahasan kita tentang hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Mudah-mudahan dengan pembahasan pada pertemuan yang kedua ini akan menambah wawasan kita tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silahkan di-subscribe, like, and share. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.